Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Gimana nih harinya? Semoga selalu diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam semua aktivitasnya. Balik lagi teman-teman di channel kebanggaan kita, Kajian Online. Teman-teman, sebuah skenario besar atau makar yang saat ini kita lihat bersama-sama dilakukan oleh sekelompok ini para penyakit hati, para tukang iri, gembong perusuh, dan juga purnawirawan palsu rupanya teman-teman masih terus berlanjut. Hari ini pun kita melihat sebuah narasi murahan berlabelkan berkedok teman-teman keprihatinan nasional untuk bisa melakukan pemakzulan, pengkudetaan, penurunan kepada Pak Mas Gibran, wakil presiden kita. Kita tahu teman-teman sebenarnya yang mereka ingin ganggu itu adalah Pak Prabowo. Tapi karena belum cukup kekuatan, belum bisa teman-teman. Karena Pak Prabowo masih terlalu kuat, hasil ya Mas Gibran yang ditargetkannya. Tapi Pak Prabowo rupanya tak tinggal diam, memerintahkan Menteri Pertahanan untuk menindak tegas siapa saja yang berani melakukan makar, terbukti melakukan tindak pemberontakan. Pak Prabowo tidak akan memberikan ampun. Satu hal teman-teman ini, hukuman bagi para pemberontak adalah hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Teman-teman boleh berkata, ya kan pemberontak juga punya HAM. Pemberontak itu juga manusia. Tapi bagaimana terjadi teman-teman kalau misalnya sudah terjadi rakyat yang juga bakal disengsarakan. Kalau misalnya mereka bisa berkhianat kepada sekutunya, apalagi kepada rakyat yang kita ini lemah teman-teman. Gak punya power, gak punya kekuatan. Jadi kalau misalnya mereka bisa berkhianat kepada Pak Prabowo, kepada Mas Gibran, maka ya rakyat itu cetek banget. Rakyat itu sudah dianggap seperti angin lalu. Omongannya tidak akan didengar. Represif era Orde Baru mungkin bisa kembali lagi. Karena itu teman-teman hari ini kita mau mendengarkan lagi informasi dari Brojo Musti. Dan hari ini kita bakal menengok siapa saja sih ini elit-elit yang rupanya ketahuan bermain dua kaki. Di depan Pak Prabowo mengatakan kami mendukung, tapi di belakang malah membuat makar, malah bikin gaduh. Dan juga membuat ini rencana skandal untuk menjebak Mas Gibran Raka-Raka agar bisa dicopot atau diganti. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mending kita simak dulu aja nih teman-teman informasi selengkapnya yang kita dapat dari channel Brojo Musti. Kita simak video selengkapnya. Lucu juga ya. Baru kali ini kita lihat orang-orang yang gagal total di pemilu malah merasa punya hak untuk menggugat hasil demokrasi. Padahal suaranya jeblok, elektabilitas ambruk, tapi gaya bicara seperti presiden terpilih. Aneh kan? Lebih aneh lagi, sebagian dari mereka ini adalah orang-orang yang dulu dilulukan karena jasanya, tapi sekarang malah sibuk merongrong kedaulatan. Ngaku cinta NKRI, tapi kelakuannya justru merusak sistem yang dibangun dengan darah dan air mata rakyat. Gibran Raka Buming Raka dan Prabowo Subianto adalah pasangan yang SAH, sah secara konstitusi, sah secara demokrasi, dan sah karena rakyat yang memilih. Ini bukan hasil muslihat. Ini bukan hasil manipulasi, ini hasil suara murni, hasil dari jutaan rakyat Indonesia yang punya akal sehat, yang ingin perubahan nyata, bukan narasi basi. Jadi tolong ya, jangan terus-terusan jual nama purnawirawan, pejuang, atau tokoh nasional hanya untuk melegitimasi opini pribadi ini yang kita busuk. baru aja mulai, tapi berbagai informasi menarik, fakta-fakta di lapangan muncul satu persatu. Ini yang pertama, Mas Gibran dan Pak Prabowo itu adalah pimpinan yang sah untuk memimpin Indonesia karena telah melewati proses verifikasi, proses pemilu dan juga memenangkan Pilpres 2024, sudah dilantik juga oleh Mahkamah Konstitusi, sudah dilantik juga oleh MPR. Jadi tidak ada celah teman-teman, nggak bisa diotak-atik karena ini demokrasi, dilindungi konstitusi, dilindungi undang-undang. Mereka semua yang ingin mencopot Mas Gibran berarti juga tidak mengakui legitimasi Pak Prabowo. Kalau misalnya Pak Prabowo ini membiarkan wapresnya dicomot, ditari, maka legitimasinya juga akan hilang. Dan rakyat tidak hanya memilih Pak Prabowo, rakyat memilih Mas Gibran loh di sana. Jadi buat para ini ya
para elit-elit, jangan, berhentilah menggunakan purnawirawan, menggunakan nama purnawirawan. Karena itu memalukan sekali bagaimana seorang yang dulu kita anggap sebagai hero, pahlawan pejuang, saat ini marah, memberontak, melakukan makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Kita lanjut lagi teman-teman. Jangan karena tidak terima kalah, lalu main keroyokan pakai seragam masa lalu. Seragam boleh tua, tapi cara berpikir jangan ikut usang. Prabowo dan Gibran bukan boneka. Mereka pemimpin yang sedang menyiapkan arah baru bangsa ini. Tapi apa yang dilakukan oleh sebagian pihak? Menghasut, menyebar narasi seolah-olah negara ini sedang disabotase dari dalam. Padahal yang sabotase justru kalian, yang menyebar hoax, membolak-balikan fakta, dan menyerang pemerintahan sah dari segala arah. Mari kita bicara soal fakta. Pertama, tidak ada satupun putusan hukum yang menyatakan Prabowo Gibran menang dengan cara curang. Semua tudingan hanyalah opini, asumsi, dan rasa sakit hati. Mahkamah Konstitusi sudah bicara, KPU sudah menetapkan. Bahkan dunia internasional pun mengakui. Masih ngotot juga? Mau dibawa kemana negara ini kalau terus-terusan dikuasai nafsu politik pribadi? Kedua, Gibran adalah simbol generasi baru. Anak muda yang tidak sempurna, ya jelas. Tapi jangan lupa, dia bekerja. Dia turun langsung, dia mendengar, dia bergerak, dan dia belajar cepat. Apa salahnya anak muda punya ruang di panggung nasional? Apa harus nunggu uban dulu baru boleh jadi pemimpin? Lucunya, yang paling nyinyir justru orang-orang yang dulu minta diberi kesempatan. Dulu teriak-teriak soal perubahan, tapi giliran yang berubah bukan mereka, langsung kalap. Ini bukan soal nepotisme, ini soal meritokrasi. Kalau Gibran tidak kompeten, rakyat tidak akan memilih. Sesederhana itu. Sekarang mari kita jujur. Yang kalian takutkan itu bukan Gibran. Yang kalian takutkan adalah fakta bahwa rakyat tidak lagi percaya pada kalian. Bahwa generasi baru sudah melek politik dan tidak bisa lagi dibohongi dengan retorika. Rakyat tidak butuh orasi tinggi, rakyat butuh kerja nyata. Dan itulah yang ditawarkan oleh Prabowo dan Gibran. Jadi kalau ada yang masih sibuk mengompori rakyat, mempertanyakan keabsahan pemerintahan, apalagi atas nama mantan, purnawirawan senior, tolong jangan bawa bangsa ini ke dalam kepentingan pribadi. Jangan korbankan stabilitas nasional demi ego yang terluka. Ingat baik-baik, negara ini tidak dibangun oleh 1-2 nama. Negara ini milik semua rakyat. Dan suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan satu hal lagi, jangan main api dengan menggugat demokrasi yang kalian sendiri pernah nikmati. Karena kalau bangsa ini sampai goyah, nama kalian akan tercatat sebagai perusak, bukan pahlawan. Sekarang kita bedah satu persatu aktor-aktor yang bermain di balik layar. Yang tampilnya sok suci, sok netral, padahal punya kepentingan politik yang besar. Mereka ini bukan tokoh netral, tapi petinju pensiunan yang tidak terima ringnya diambil generasi baru. Mereka ini tidak sedang membela rakyat, mereka sedang membela warisan kekuasaan mereka yang sudah usang. Lihat siapa yang paling vokal menggugat. Lihat siapa yang paling getol bicara konstitusi, tapi dulu waktu berkuasa, konstitusi dipakai seperti sapu buat bersih-bersih kepentingan sendiri. Mereka ini adalah oposisi rasa elit yang duduk di Menara Gading, sok bicara etika politik. Padahal dulu ketika mereka pegang kuasa, semua dibungkap. Sekarang giliran bukan mereka yang menang, teriaknya. Demokrasi rusak, konstitusi dilanggar, negara dalam bahaya. Tolong, logika macam apa itu? Teman-teman, dulu era Orde Baru mungkin sebagian teman-teman di sini tidak merasakan, dan saya pun waktu era Orde Baru masih berumur mungkin 4-5 tahun. Jadi saya hanya mendengar perkataan ini dari orang-orang tua, dari senior-senior saya di kampus, dari para dosen yang mengatakan bahwa 98 itu memang kondusif tapi mencekam. Rakyat ingin bersuara langsung dibungkam. Kalau misalnya ada seseorang aktivis teman-teman yang terlalu vokal, beberapa hari kemudian langsung hilang. Dan ini juga terjadi teman-teman. Beberapa, ya kalau yang paling terkenal ini Munir teman-teman. Kita sampai sekarang juga tidak tahu siapa sih yang merencanakan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Jadi kalau era dulu kembali lagi, bisa dipastikan saya nggak akan bisa seluas ini. Teman-teman para YouTuber, para konten kreator juga nggak akan bisa sebebas ini beropini publik. Karena kalau misalnya teman-teman Orde Baru kembali bangkit, Pak Prabowo digulingkan,
saya rasa tidak akan ada jalan lagi bagi rakyat Indonesia untuk bisa maju. Korupsi berjamaah pasti bakal terjadi. Karena mereka gak mungkin teman-teman, gak mungkin membela ini opini mereka, keinginan mereka untuk menggulingkan Mas Gibran kalau cuman atas dasar keprihatinan nasional. Semua keprihatinan yang disebut Mas Gibran ini under kapasitas, wapres yang belum punya track record, belum punya pengalaman, itu semua bisa diselesaikan dengan berjalannya waktu. Mas Gibran nanti juga bisa di-upgrade teman-teman wawasannya, pengalamannya. Karena kan ini juga belum setahun dirinya memimpin. Tapi kenapa sudah repot-repot mau mengganti, mencopot Mas Gibran? Pasti ada unsur kepentingan. Kalau misalnya mereka balik lagi ke pemerintah, memegang lagi komando, saya yakin Indonesia 2040 gak akan jadi negara maju, malah bisa jadi negara tertinggal. Karena ya semau mereka aja, siapa yang memimpin ya itu harus dari golongan kami. Kalau misalnya bukan dari golongan kami gak boleh, kan kayak gitulah kasarnya keinginan mereka itu. Kalau misalnya Anda memimpin harus mengikuti keinginan kami, bukan keinginan rakyat ataupun suara rakyat. Suara rakyat itu dibungkam, kita dibungkam, dibodoh-bodohi, kita ditakut-takuti. Ya, dan hari ini semua itu tidak berlaku. Opini kita lawan dengan opini. Ya kalau misalnya sudah main senjata ya TNI Polri di bawah ini naungan Pak Menhan Syamsul Syafri juga siap meladeni. Jadi Anda mau main keras kah? Main opini kah? Tapi kalau main opini jangan main tangan, jangan main ancam-ancam. Ya kita diskusi. Seperti misalnya ini teman-teman. Ya undang saja ini para yang mengatasnamakan Purnawirawan Jenderal, undang ke istana. Kenapa sih Anda ingin mencopot, memaksulkan Mas Gibran? Kalau misalnya tidak ada alasan yang diakui oleh undang-undang, misalnya ini Mas Gibran melakukan sebuah tindak kriminal, mohon maaf ya, misalnya ini Mas Gibran melakukan sebuah skandal, kan ini enggak, Mas Gibran ya enjoy aja kerja, anak muda lagi kerja nggak banyak ngomong kan. Tapi kenapa sih direpot-repotin, dirudet-rudetin, dirusuh-rusuhin? Kita lanjut lagi sedikit teman-teman informasinya. Kalau bicara tentang Gibran, mari jujur. Nah, Banyak yang menyerangnya bukan karena dia salah. Tapi karena mereka takut dengan simbol perubahan yang dibawa Gibran. Takut pada regenerasi. Takut dominasi politik mereka runtuh. Dan ini penting. Jangan anggap diamnya Jokowi berarti lemah. Jangan kira sikap tenangnya Prabowo berarti bisa diremehkan. Mereka tahu kapan bicara, kapan bekerja. Yang ribut di luar sana itu cuma aktor-aktor yang kehilangan panggung. Dan sayangnya sebagian dari mereka mantan jenderal, mantan pejabat, mantan tokoh, tapi sekarang jadi mantan negarawan. Apa bedanya? Negarawan itu membangun. Mantan negarawan menghancurkan demi ambisi pribadi. Kalau kalian betul-betul cinta negeri ini, jangan racuni rakyat dengan narasi pemerintah tidak sah. Jangan ajak-ajak rakyat masuk ke jurang. Karena satu hal yang harus kalian ingat baik-baik, rakyat zaman sekarang tidak bodoh. Rakyat sekarang bisa melihat siapa yang bekerja, siapa yang cuma bisa berkoar. Dan jangan lupa, yang kalian ganggu ini bukan sekadar pasangan pemimpin. Yang kalian ganggu adalah hasil dari jutaan suara sah dari Sabang sampai Merauke. Itu amanah rakyat. Itu bukan mainan. Itu bukan barang rebutan. Kalau kalian mau rebut kekuasaan, silakan tunggu 5 tahun. Bertarunglah lagi secara jujur di medan yang sama, bukan di panggung drama politik. Karena rakyat sekarang sedang menilai. Dan ketika rakyat kecewa, mereka tidak akan memilih kalian lagi, bahkan sebagai penonton. nah ini teman-teman. Akhir kalimat yang saya tunggu-tunggu. Kalau misalnya Anda gentleman, Anda kesatria, mari kita bertarung lagi di 2029. Kita bertarung lagi di Pilpres di sebuah arena yang memang disiapkan oleh undang-undang, oleh negara untuk beradu opini, beradu gagasan, visi, misi, membangun bangsa Indonesia, membangun negara kita. Bukan lewat jalur belakang, apalagi teman-teman membuat sebuah makar, menggulingkan pemerintahan yang sah. Kalau misalnya Anda melakukan hal itu, bukan tidak mungkin Anda pun bisa merasakan hal yang sama. Seorang yang melakukan kudeta tidak akan pernah dianggap menjadi pemimpin yang sah. Tapi kalau misalnya Anda berani, gentleman, yuk, ayo bertarung lagi di Pilpres.
Kita nggak takut, rakyat 58% nggak takut dengan kalian. Mau itu embel-embelnya Purnawirawan, mau itu elit politik lah, anak konglomerat. Kalau misalnya rakyat nggak mau Anda memimpin, ya sampai kapanpun Anda nggak akan dipilih. Gimana menurut teman-teman? Setuju nggak sih dengan opini saya dan juga informasi dari Projo Musti? Kalau misalnya teman-teman setuju, tulis di kolom komentar gimana sih pendapat kalian terkait isu ini. Kalau misal pun nggak setuju, tulis juga nih pendapat teman-teman di kolom komentar. Kita bakal diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.